Jika berbicara kuliner khas Betawi, biasanya yang kita kenal adalah nasi uduk, ketupat sayur, atau toge goreng. Tapi kalau sate, ternyata kuliner Betawi juga punya sate khas, yakni sate lembut. Salah satu penjual sate lembut berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjual sate lembut di teras rumahnya. Wow, ini dia nih. Assalamualaikum. Wah, cakep nih. Wah, ini dikasih bawang, Pe, di apinya. Iya, supaya wangi. Wangi. Ada kipas dong, Pe. Ini dia Bolak-balik Maman, aja. suami dari Hajah Atikah. Hajah Atikah merupakan anak dari Hajah Rohmah, pemilik resep sate lembut. Sate lembut ini terkenal sejak tahun 1950-an. Udah dari tahun berapa sih, Pe, ini? Tahun 45-an lah kurang. 45. Wow, ini dia nih. Di belakang masih proses nggak, Pe? Masih. Setelah Hajah Atikah meninggal, resep sate lembut diturunkan pada anaknya, Dina Merlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, tinggal segini lagi nih, Po. Iya, udah banyak yang mesen, jadi ini tinggal segini untuk masih dapat nih. Nah, ini nyebutnya apa? Sate. Sate lembut atau sate pentul. Sate pentul. Jadi kalau orang biasanya nyebutnya sate lembut. Kalau dilihat sekilas ya kayak ini ya, Po, ya, kayak sate lilit ya. Iya, hampir sama. Cuma kalau sate lilit tuh sticknya beda. Ini dia pakai biasa apa? Serai ya. Iya, serai. Kalau ini kan bambu biasa, ya. iya. Tapi ngomong-ngomong sate lembut ini asli apa ya? Makanan kita Betawi. Gitu. Betawi Dari Buyut. Jual pertama sate lembut ini di kawasan mana, Bu? Masjid Tanah Abang tahu depan? Iya, di situ. Iya, di situ. Modelnya udah ada warung atau Enggak, masih dipikul. Awalnya dipikul. Iya, Keren masih banget. dipikul zaman dulu. Secara bentuk, sate lembut memang mirip dengan sate lilit. Tapi sate lembut ini memakai daging sapi cincang tanpa lemak, yang kemudian ditumbuk lagi bersama kelapa sangrai dan bumbu khas sate lembut rahasia keluarga. Seleranya orang-orang zaman tempo dulu yang masih kangen-kangenan sama Iya, makanan. bener. Oh iya, kita sih bakarnya nggak pakai kipas angin atau kita masih manual. Terus apa lagi? Karena dia kalau dipakein kipas angin gitu kan, kalau kipas angin fokus, jadi luarnya udah gosong duluan, dalamnya itu takutnya belum mateng. Terus bakarnya pakai batok lampa. Iya, arang batok. Jadi ya ada ngomong-ngomong ini jadi lapar gue. Ini lapar, Po. Boleh. Habis ini langsung coba. Saya memesan laksa yang berisikan ketupat, bihun, telur, perkedel, dan kemangi. Kemudian disiram kuah laksa dan taburan emping. Untuk satenya, saya pesan sate lembut dan sate asam manis. Wow, ini laksa. Iya, Wow, ini dia. manis. Ini apa? Sate manis apa asam manis nyebutnya? Asam manis. Asam manis. Ini sate lembut. Ini dia nih. Ini resep keluarga nih, jadi kayak gini nih. Bismillah, cakep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sate lembut ini dominan bumbu rempahnya tuh ada yang berasal dari lidah itu ketumbar dan agak manis ya. Kita cobain pakai sambal ininya, sambal kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini love this. Sejak zaman dulu, pelanggan sate lembut biasa menikmati sate lembutnya dengan sepiring laksa Betawi. Emang pas ya pasangannya nih, si sate lembut sama laksa ini pas banget. Kuahnya dulu, santannya. Nah, kalau di lidah Benu sih rasa kuah santannya tidak begitu kental ya, tapi rasanya enak banget, gurih banget. Bertemu dengan si sate lembut, wah, istimewa. Lanjut sate berikutnya. Sate asam manis adalah sate daging sapi yang dimarinasi bumbu asam manis sebelum kemudian dibakar. Sebenarnya kalau untuk bumbunya katanya tidak jauh beda dari bumbu si sate lembut ini. Cuman karena lembut kan di dagingnya kan udah dihalusin dulu. Kalau ini memang sate biasa, sate pada umumnya, cuman menggunakan bumbu rempah sebelum dibakar. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau sate asam manis ini memang manisnya tipis ya. Ini dominan agak sedikit asam. Ini lebih ke tekstur ya, jadi dapat teksturnya agak lebih kenyal, aroma bakarannya dapat. Terus satu lagi wangi, karena ketika dibakar, di bara apinya tuh disiram dengan bawang goreng. Jadi itu mempengaruhi ke aroma ya. Dua-dua sate ini aromanya sedap banget, istimewa. Tapi kalau yang ini lazis. Kalau laksanya belum suka, saya suka laksanya kenapa? Biasa laksa itu ada beberapa tempat yang pernah mencobain. Ini kuah santannya itu
tebel banget dan kental banget. Jadi ketika masuk di lidahnya itu kadang-kadang kita bisa nyangkut di sini. Ini kalau ini ringan ya, ringan, gurih dapet, mumtaz. Karena ini bisnis keluarga, yang mengelola pun keluarga dan resepnya masih dijaga turun-temurun. Jadi rasanya masih otentik. Nah, enaknya kuliner di rumahan tuh masak di rumah. Jadi bangun tidur kita masih leyeh-leyeh sambilan masak, kayak kan santuy nyebutnya. Berasa makan ya kayak di rumah sendiri, ya kan? Mumtaz.